Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas spoiler dan maci light novel volume 20 part 2 yang berisi tentang kejutan yang berasal dari luar kota Orario. Sebelumnya terima kasih untuk Michael Samuel di 331 atas super thanks-nya. Serta terima kasih juga untuk Fajar atas sawerannya di Saweria. Untuk sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime dapat sawer atau super thanks melalui YouTube dan Saweria. Sebagai pengingat, di spoiler light novel dan maci volume 20 part 1 terjadi sebuah kejadian, yaitu Belcranel tiba-tiba bepergian keluar kota Orario. Itu terjadi dikarenakan saat Belcranel menyusup ke distrik sekolah. Di sana Belcranel bertemu dengan Dewa Balder dan Leon Vanderberg. Di sana, Belcranel mendapat sebuah surat yang langsung diberikan kepada Dewi Hestia. Yang setelah diberikan surat itu, akhirnya keesokan harinya Belcranel lalu bepergian keluar kota Orario dengan diberikan sebuah pisau sihir serta pedang besar yang dibuat oleh Welf Krozo. Sesampainya di tempat yang telah dijanjikan, di sana Bel bertemu dengan Leon Vanderberg dengan armor zirahnya serta Nina Tule. Cerita berlanjut. Kini kita sebagai pembaca dihadapi dengan pikiran oleh orang ketiga, yang mana diceritakan orang itu di masa lalu. Seseorang yaitu mengikuti Zalt, yaitu salah satu petualang dari Zeus Familia, pergi ke Deep Floor atau lantai dalam di dalam dungeon. Dan di sana orang itu melihat bahwa petualang Zalt mengalahkan monster Udaeus sangat mudah hanya dengan satu pukulan. Sebagai pengingat, monster Udaeus adalah monster yang dilawan oleh Ice Wallenstein dan Rivira di anime dan Machi Sword Oratoria. Melanjutkan dalam cerita, Zalt memiliki ilmu pedang yang terbaik. Bahkan dikatakan dia adalah kedua terbaik di antara anggota Zeus Familia dan Hera Familia pada zaman prime-nya. Sehingga orang tersebut ingin sekali mencuri teknik pedang dari Zalt, sehingga ia dapat memotong bukit. Di sini, Zalt lalu mengizinkan orang tersebut untuk melihat tekniknya, dikarenakan Zalt merasa orang tersebut memiliki kemauan dan keinginan yang sangat kuat, layaknya Otar, Finn, Rivera, dan Gareth, yang mana mereka dikatakan adalah petualang yang cukup berbakat. Tak lama setelah itu, di sini Zalt bahkan mampu mengalahkan monster legendaris Behemoth, serta Otar yang dapat dikalahkan dengan mudah oleh Zalt. Melihat pertempuran tersebut, orang ini memberitahu semua orang yang tidak melihatnya bahwa serangan yang menebas Behemoth berasal dari seorang petualang yang hebat. Orang ini akhirnya memandang para pahlawan sebagai penakluk begitu ia menyaksikan mereka semua, yaitu petualang dari Zeus Familia dan Hera Familia, berhasil dan mampu mengalahkan monster legendaris yang lainnya, yaitu Leviathan. Para pahlawan atau petualang tersebut akhirnya dihancurkan hingga tidak bersisa oleh One Eye Black Dragon. Akan tetapi meskipun demikian, orang tersebut masih percaya bahwa teknik pamungkas yang dia pelajari dari Zalt tidak akan boleh hilang untuk dia gunakan mengalahkan One Eye Black Dragon serta mengatasi kehancuran yang akan dialami oleh dunia dan maci. Kita kesampingkan informasi tersebut, cerita lalu berpindah kembali ke Leon Vanderberg, Belcranel, dan Nina Tule, yang mana mereka saat ini dikatakan sedang melakukan kerja lapangan atau field trip, yang merupakan bagian dari kurikulum distrik sekolah. Mereka kemudian akan pergi ke suatu lokasi untuk menyelidiki subjek tertentu sesuai dengan surat yang diberikan Leon kepada Dewi Hestia. Namun, kemudian informasi yang dikumpulkan akan serta-merta dibawa kembali menuju ke distrik sekolah untuk didiskusikan oleh para guru dan siswa. Selanjutnya, Leon berkata bahwa ada sesuatu yang benar-benar perlu diselidiki di bagian utara dunia, yang mana saat menuju ke sana, Belcranel di sini dapat melihat dengan jelas bahwa di sekitarnya terlihat pegunungan Beol yang berada di sisi barat,
serta terlihat samar-samar pegunungan Alps yang membentang tanpa henti ke utara dari sisi timur. Memutuskan untuk istirahat sejenak, kelompok yang terdiri dari Leon van der Burg, Bel Cranel, dan Nina Thule lalu memilih untuk berdiskusi sejenak. Leon kemudian bertanya kepada Bel Cranel dan Nina Thule tentang apa hal yang menurut mereka sangat berharga sehingga dapat dianggap sebagai harta karun yang tidak ternilai. Yang kemudian Bel Cranel menjawab bahwa pertemuan dengan seseorang adalah hal yang menarik bagi Bel Cranel. Di sisi lain, jawaban Nina adalah bagi dia, ikatan antara orang-orang yang saling mengabdi adalah hal yang sangat bernilai. Dan di saat diskusi akan berakhir, Leon akan menjawab bahwa harta yang tidak ternilai bagi Leon adalah waktu. Di sini Leon lalu memberikan jawabannya dikarenakan bagi dia segala sesuatu membutuhkan waktu untuk berkembang, untuk menjadi hal-hal yang sangat berharga. Namun, waktu hanyalah terbatas sehingga mereka tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang mereka miliki. Setelah istirahat sejenak, Bel Cranel, Leon van der Burg, dan Nina kemudian bergegas mengerjakan kuis yang diberikan oleh distrik sekolah, yang mana mereka melakukan hal tersebut dikarenakan agar mereka dapat tiba tepat waktu saat orario Piat. Tak lama setelah itu, mereka kemudian terhalang oleh sebuah bukit, yang dimana terdapat retakan curam di depannya. Di sini Leon van der Burg bertanya kepada Nina tentang bagaimana dia ingin menuju seberang. Di sini Leon menawarkan diri untuk membantu Nina. Akan tetapi, Nina justru memilih Bel Cranel untuk menolongnya. Terlihat dengan jelas di saat Bel Cranel menolong Nina. Di sini Leon melihat bahwa wajah Nina terlihat sangat malu-malu. Yang kemudian digambarkan oleh Leon bahwa Nina wajahnya seperti haru. Kemudian Leon berlari segera menuruni lereng yang hampir curam seperti tebing yang kemudian diikuti oleh Bel Cranel yang menggendong Nina di lengannya. Pindah adegan di sini kembali ke kota Orario yang mana ternyata orario Piat sudah dimulai. Festival tersebut dilaksanakan di sebuah tempat yang bernama dengan Amfiteatron, dengan semua orang di kota Orario serta distrik sekolah dapat menyaksikan hal tersebut melalui cermin sihir, seperti layaknya di anime Danmachi Season 2. Akan tetapi, uniknya di sini Dewi Hestia justru menjual jaga Marukun. Tak hanya itu, di sini Ryu Lion justru membantu Cafe Mia saat orario Piat berlangsung. Sementara itu, anggota Hestia Familia lainnya justru terlihat menyaksikan dan berada di bangku penonton di dalam stadion. Tidak berhenti sampai di sana, keanehan semakin mencolok dikarenakan semua penonton, bahkan semua Hestia Familia, bertanya-tanya di manakah keberadaan dari Bel Cranel sekarang. Sebagai informasi bahwa orario Piat sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yang mana orario Piat akan dilakukan dalam 5 pertandingan perwakilan yang berlangsung selama 6 hari. Dan tim yang memenangkan 3 pertandingan lebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Kini cerita kembali ke Bel Cranel, Nina, dan Leon van der Burg, yang mana mereka bertiga sedang melawan segerombolan monster di luar kota Orario. Di sini, Nina yang telah diajari cara bertarung jarak dekat di dalam kelas, mampu menebas monster di permukaan tanpa masalah menggunakan tongkat yang dia miliki. Melalui secara kasat mata, tongkat yang dipegang oleh Nina terlihat hanyalah sebuah tongkat tumpul. Akan tetapi, ternyata terdapat mekanisme spesial di dalam tongkat Nina, yang mana di ujung tongkat tersebut akan dapat muncul sebuah bilah tajam bertenaga sihir di ujungnya. Di sisi lain, Leon van der Burg dengan sangat mudah dan sangat cepat menebas semua monster yang ada di hadapannya. Serangan yang ditunjukkan oleh Leon van der Burg membuat Bel Cranel merasa dia tidak ragu lagi bahwa informasi yang diberikan Ice Wallenstein tentang Leon van der Burg adalah benar, yang mana informasi itu mengatakan bahwa Leon van der Burg adalah petualang level 7 yang berada di luar kota Orario.
menganalisa informasi yang telah dia dapat. Belcranel juga mendapat informasi melalui Nina Tule yang mengatakan bahwa Leon Vandenberg adalah dwarf. Seketika informasi itu membuat Bel terkejut, yang mana Belcranel mengira bahwa Leon Vandenberg adalah ras manusia. Dikarenakan penampilan dari Leon Vandenberg tidak menampilkan ciri khas dari seorang dwarf yang memiliki tubuh yang kecil. Di sisi lain, penampilan Leon Vandenberg yang terlihat besar sama cocok. Berlanjut, Belcranel mendapat informasi yaitu garis keturunan dari Leon, yang ternyata kedua orang tua Leon Vandenberg memiliki setengah darah keturunan dari dwarf, sehingga dia memiliki peluang 1/4 darah kurcaci yang secara genetik memiliki darah dwarf di dalam darah Leon. Namun, dalam hal tersebut, terkadang anak dari half-blood manusia dapat memiliki karakteristik fisik seperti perawakan tinggi dan anggota tubuh yang panjang seperti yang dimiliki oleh manusia. Asal-usul tersebut yang membuat Leon Vandenberg menjadi unggul, yang mana penampilan Leon terlihat seperti manusia. Akan tetapi, Leon Vandenberg justru mempunyai kekuatan serta daya tahan tubuh seperti layaknya ras dwarf. Yang kemudian, Nina Tule dengan malu-malu menyebutkan bahwa kasus seorang manusia dan half-elf yang memiliki anak sudah mulai umum di luar kota Orario. Setelah kelompok itu melawan lebih banyak monster di luar kota Orario di bagian utara, Belcranel merasa semakin aneh bahwa jumlah monster yang terus-menerus meningkat semakin jauh semakin mereka menuju ke arah utara. Yang mana Belcranel merasa kejadian tersebut mirip saat mereka masuk lebih dalam ke dalam dungeon kota Orario. Di sisi lain, pertandingan pertama di kota Orario, yaitu Orario Piat, segera dimulai, yaitu duel antar penyihir dan pemenangnya adalah distrik sekolah yang diwakili oleh Malik Alford, yaitu elf tampan yang merupakan guru dari kelas Balder level 5. Para dewa yang menonton pertandingan tersebut tidak percaya bahwa Nelnati, yaitu Dark Elf yang berasal dari Hathor Familia, justru memiliki kekuatan level 5, yang mana itu terjadi setelah kejadian perang fraksi besar. Peringkat kedua dari duel tersebut diduduki oleh wanita terbaik, dan peringkat ketiga diduduki oleh elf termanis yang telah kalah dalam pertandingan. Para dewa akhirnya bertarung satu sama lain setelah salah satu dari mereka menghina Nel Titan yang berusia 16 tahun dikarenakan pada zaman Zeus Familia dan Hera Familia, dia adalah seorang pecundang. Dan ternyata dia menyembunyikan fakta bahwa dia telah berusia lebih dari 100 tahun. Saat Nelnati terbaring di tanah dengan wajah menghadap ke atas sambil mengeluarkan suara frustasi ke arah penonton dari sisi Orario juga sangat kecewa. Di sisi lain, beberapa menyalahkan petualang Hedin dari mantan Freya Familia dikarenakan tidak berpartisipasi dalam Orario Piat. Mereka semua lalu menghina Hedin. Akan tetapi, kemudian tiba-tiba sebuah sihir menembak dengan tepat dengan rentetan petir yang menyebabkan semua orang berhenti mengeluh. Kembali ke anggota Hestia Familia. Di dalam stadion, mereka berdiskusi tentang bagaimana seseorang bisa mencapai level 5 di luar kota Orario, yang mana telah kita ketahui bersama, informasi di dalam kota Orario mengatakan bahwa tidak ada dungeon yang sangat kuat melebihi kota Orario. Dengan kata lain, akan sangat sulit bagi semua petualang di luar kota Orario untuk menaikkan level mereka. Dikarenakan bagi petualang yang ingin menaikkan level mereka, dungeon kota Orario adalah tempat yang seperti neraka. Di sini, Hedin yang dapat mendengar percakapan mereka setelah melihat kemampuan sesama elf di arena Orario Piat, yang menyadari tatapannya, melihat ke arah utara sambil berkata bahwa itu adalah orang-orang
dari distrik sekolah yang telah menahan air mata di utara kota Orario. Gulliver bersaudara yang berada di belakang Hedin dan sedang memakan jaga Marukun juga melihat ke arah yang sama. Di sini orang-orang bertanya tentang apa ada hal yang mengerikan di bagian utara kota Orario yang membuat seorang petualang dapat naik level ke level 5 di luar dungeon kota Orario. Pertandingan pertama telah selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan pertandingan kedua Orario Piat, yang mana itu adalah pertarungan kelompok besar yang akan berlangsung dalam 2 hari kemudian. Kembali ke adegan Belcranel dan Leon Vanderburg. Leon Vanderburg terus berlari menuju tujuan dengan Belcranel mengikuti Leon Vanderburg di belakangnya sambil menggendong Nina Tule. Di sini mereka telah membuat sebuah kesepakatan yang mana mereka hanya akan berhenti berlari jika terdapat monster yang muncul. Mereka akan segera membasmi monster tersebut. Itu dilakukan dengan tujuan agar monster-monster yang masih hidup tidak akan menyerang desa-desa yang berada di sekitarnya. Tak lama setelah itu, Belcranel kini dapat melihat ilmu pedang dari Leon Vanderburg, yang mana Belcranel menilai bahwa ilmu pedang yang dimiliki oleh Leon Vanderburg sangatlah cepat dan sangat kuat. Yang menurut Belcranel, ilmu pedang dari Leon Vanderburg terlihat sangat menawan. Dan Belcranel yakini bahwa dengan ilmu pedang yang dimiliki oleh Leon Vanderburg, kemungkinan besar Leon Vanderburg dapat mengalahkan kemampuan pertahanan mutlak dari Ottar. Setelah bepergian selama 2 hari sejak mereka meninggalkan kota Orario, di sini mereka kini tidak dapat lagi melihat pegunungan Beol. Di sisi barat tempat mereka berada sekarang adalah sebuah rangkaian pegunungan tempat desa Bel dibesarkan berada. Dan di sisi timur terlihat pegunungan Alphys yang masih dapat terlihat. Berlanjut setelah memasuki hari ketiga setelah mereka meninggalkan kota Orario, kelompok Leon Vanderburg dan Belcranel kini tiba di sebuah kota yang terlihat hancur lebur dengan sisa-sisa kota yang terlihat di sana. Ternyata beberapa tahun yang lalu, di sana muncul seekor naga yang menghancurkan setengah dari penduduk kota tersebut. Di saat kota tersebut diserang oleh seekor naga, ternyata distrik sekolah sedang berhadapan dengan seekor monster yang muncul di negara timur pada saat itu. Yang kemudian setelah naga itu dikalahkan oleh Leon Vanderburg yang bergegas ke arah sana, untungnya Leon Vanderburg dibantu oleh Loki Familia. Yang kemudian diketahui bahwa semua orang yang tinggal di utara melarikan diri ke selatan, kecuali satu suku. Di sisi lain, para elf yang berasal dari desa Vanace memilih untuk tetap berada di hutan terdekat. Mereka memilih keputusan tersebut, yaitu untuk memantau keadaan di hutan tersebut, dan mereka akan memilih untuk melapor ke kota Orario jika seandainya terjadi keadaan darurat. Setelah melihat desa-desa serta kota-kota yang hancur di luar kota Orario, Belcranel kini mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut berasal dari monster-monster kuat yang datang dari sebuah lembah tertentu. Kelompok itu kemudian memutuskan untuk berkemah di kota yang hancur tersebut. Yang mana saat berkemah itu, Leon Vanderburg kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan citranya sebagai guru yang baik. Akan tetapi, Leon Vanderburg lalu menginformasikan bahwa tempat mereka berkemah adalah kota yang gagal ia selamatkan. Lihat wajah murung dari Leon Vanderburg. Di sini, Belcranel kemudian menghibur Leon Vanderburg yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, yang mana mereka pasti akan memiliki sisi lemah dan sisi kecerobohan di dalamnya. Merasa lebih baik setelah mendengar kata-kata dari Belcranel, Leon Vanderburg kemudian memberitahu Belcranel bahwa mereka harus membidik atau harus mempunyai tujuan yang lebih baik di masa depan nanti, sambil melihat arah tujuan mereka sekarang. Di sisi lain, pertandingan kedua dari Orario Piat telah berlangsung, di mana
Pertandingan tersebut dilangsungkan di reruntuhan kastil tempat Hestia Familia dan Apollo Familia pernah bertarung. Itu adalah wargame yang terjadi pada 6 bulan yang lalu. Yang kemudian kita masuk ke cerita utama, bahwa Orario Piat, pertandingan kedua akan segera dimulai. Pertarungan itu terdiri dari kelompok besar yang hanya dapat diikuti oleh petualang level 3 atau yang berada di bawahnya. Syarat kemenangan untuk pertandingan kedua di Orario Piat yaitu pihak yang membawa terlebih dahulu bendera ke wilayahnya akan dinyatakan menang. Tak disangka distrik sekolah dengan mudah menang dengan sebagian besar dikarenakan kesalahan dari pihak kota Orario yang tidak dapat bekerja sama, yang mana kelompok Mort yang mencoba mendapatkan Excelia agar dapat mencapai level 3. Mereka berpartisipasi tetapi mereka tidak mempunyai motivasi. Tidak adanya kerjasama di pihak kota Orario membuat kota Orario kini tertinggal 2 poin dari distrik sekolah. Akan tetapi, di sini petualang Mort masih berpikir itu akan baik-baik saja. Dikarenakan menurut Mort, Belgranel segera akan muncul yang akan membuat kota Orario menang dengan mudah. Sekian, spoiler light novel dan Machi volume 20 part 2. Selanjutnya akan ada part 3. Sekali lagi, terima kasih untuk sawerannya dari Fajar, serta terima kasih juga untuk Michael Samuel atas super thanks-nya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian.